Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwar Dhani SOS MSOS, dosen pengampu pada mata kuliah sejarah dakwah, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1D, akan mempresentasikan materi sejarah dakwah Islam di Asia Selatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Resti Agis Kinanti, kedua Yeni Widya Rahmah, ketiga Nurul Ainin, keempat Sela Puspitarini, dan kelima yaitu saya sendiri Alizar Lutfi Pratikto. Kepada penyampai materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kami akan membahas Islam di India yang meliputi sejarah awal mula masuknya Islam di India, para dai yang menyebarkan Islam, modal dakwah yang digunakan, respon masyarakat terhadap dakwah, kesultanan atau kerajaan Islam yang berkembang, puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemundurannya, serta faktor penyebab kemunduran Islam di India. Sejarah awal mula masuknya Islam di India. Keberhasilan dinasti Umayyah dalam melakukan perluasan tidak terlepas dari peranan para jenderal pada awal abad 8 Masehi, seperti Musa ibnu Nusair, Tariq ibnu Ziyad, Hajjaj ibnu Yusuf, Utaibah ibnu Muslim, dan Muhammad ibnu Qasim. Mereka melakukan perluasan hingga luar negara, salah satunya India. Ekspedisi ke India dilakukan setelah terjadinya pembajakan di dekat Debal, berupa gangguan terhadap orang-orang Islam oleh para perompak di bawah tanggung jawab Raja Dohir. Hajjaj mengirim surat protes pada Raja Dohir agar menghukum para pembajak. Akan tetapi, Dohir menolak dengan alasan laut itu bukan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, Hajjaj mempersiapkan invasi besar-besaran ke India. Poin yang selanjutnya adalah para dai yang menyebarkan Islam di India. Muhammad ibnu Qasim merupakan salah satu jenderal terkemuka dari dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Al-Walid. Beliau dikirim Hajjaj untuk melakukan ekspedisi penaklukan ke India. Saat itu usianya baru 17 tahun. Pasukan Ibnu Qasim tiba di Debal pada 711 Masehi dan berhasil menaklukkannya setelah pengepungan selama beberapa hari. Selama rentang waktu antara 711 Masehi sampai 715 Masehi, Ibnu Qasim menjadi wakil Khalifah Al-Walid I untuk memimpin dan mencurahkan perhatiannya membangun wilayah India. Poin yang selanjutnya adalah model dakwah yang digunakan. Islam datang ke India melalui invasi, namun tidak penuh dengan kekerasan dan tindakan-tindakan pemaksaan agama terhadap penduduk lokal. Selama memerintah di India, Ibnu Qasim membangun sistem administrasi dan pengambilan kebijakan yang didasari oleh semangat persaudaraan, menjunjung toleransi dan persamaan hak. Dalam beberapa hal, ia menerapkan sistem sebagaimana yang diterapkan dinasti Umayyah, dan di sisi lain ia melakukan perbaikan, serta mempertahankan eksistensi administrasi India yang telah berlangsung. Penduduk lokal diperlakukan sama dengan orang Arab, tidak dibeda-bedakan secara hukum dan keadilan. Ia melakukan akomodasi politik dengan tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh. Kebijakannya dilandasi dengan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu, sehingga efektif dalam rangka mewujudkan ketertiban negara. Yang selanjutnya yaitu respon masyarakat terhadap dakwah. Ketika Islam datang, kondisi masyarakat India sedang diselimuti kekacauan. Terjadi persaingan kekuasaan dan ketidakstabilan politik antar kalangan elit. Kondisi sosial masyarakat diliputi pertentangan antar agama, tekanan golongan atas, dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu rakyat telah lama mengharapkan adanya kekuatan yang dapat membantu mereka lepas dari ketertindasan. Ibnu Qasim tidak pernah membunuh orang-orang Sin yang tidak bersalah kecuali di medan perang.
sehingga para masyarakat mendukung invasi Ibnu Qasim. Yang selanjutnya, Ibnu Qasim tidak hanya disukai oleh masyarakat India, tetapi juga dicintai. Pemerintahannya adil dan bijaksana dalam setiap bidang. Ibnu Qasim juga memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga banyak dari mereka kemudian memeluk Islam. Dan yang selanjutnya, kesultanan atau kerajaan Islam yang berkembang. Sejarah Islam di India boleh dikatakan bermula tahun 92 Hijriah atau 710 Masehi, setelah kedatangan tentara Islam pimpinan Muhammad Ibnu Qasim. Perkembangan Islam terus berjalan seiring kemunculan berbagai kesultanan Islam di wilayah India seperti yang pertama yaitu Kesultanan Delhi atau 1206 Masehi yang didirikan oleh Qutbuddin Aibak, dan yang kedua Kesultanan Gujarat 1407 Masehi didirikan oleh Sultan Muzaffar Shah I, dan yang ketiga Kesultanan Bahmani 1347 Masehi didirikan oleh Sultan Alauddin Bahman Shah, dan yang keempat Kesultanan Jaunpur 1394 Masehi didirikan oleh Malik Sarwar, dan yang kelima Kesultanan Bengal 1352 Masehi didirikan oleh Ilyas Shah, dan yang terakhir Kerajaan Mughal 1526 Masehi yang didirikan oleh Babur. Yang selanjutnya, puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. Era Kekaisaran Mughal dapat dikatakan sebagai masa keemasan Islam di India. Di bawah Kaisar Jalaluddin Akbar, cucu dari Babur yang dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan bertoleransi tinggi. Kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang. Pada abad ini, Kesultanan Mughal mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kekuasaan dan pengaruhnya bisa meluas ke seluruh anak benua India karena dominasi militer, politik, budaya, dan ekonomi Mughal. Dengan menghapus pajak atas non-muslim, serta mengangkat mereka ke posisi sipil dan militer yang tinggi. Jalaluddin Akbar menjadi penguasa Mughal pertama yang memenangkan kepercayaan penduduk asli yang mayoritas adalah pemeluk agama Hindu. Kekaisaran Mughal mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan Kaisar Aurangzeb dan kaisar-kaisar selanjutnya yang tidak begitu terkenal. Dan selanjutnya faktor penyebab kemunduran Islam di India. Pada masa Kekaisaran Mughal, tepatnya pada masa pemerintahan Aurangzeb. Yang pertama, terjadi diskriminasi kepada umat Hindu dan umat non-muslim lainnya. Kedua, konflik dengan pihak dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, terganggunya politik dan ekonomi karena konflik hingga menyebabkan negara tidak stabil. Yang keempat, perang antar sipil. Dan yang terakhir, datangnya Inggris menginvasi India. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.